Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kirana Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan beberapa istilah perpustakaan yang berada di dalam modul yang bertema psikologi perpustakaan. Yang pertama yaitu istilah perpustakaan. Di dalam Undang-Undang Perpustakaan pada bab 1 pasal 1 menyatakan bahwa perpustakaan adalah institusi yang mengumpulkan pengetahuan tercetak dan terekam, mengelolanya dengan cara khusus guna memenuhi kebutuhan intelektualitas para penggunanya melalui beragam cara interaksi pengetahuan. Istilah yang kedua yaitu pustakawan. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Yang ketiga yaitu pemustaka. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan baik perseorangan atau kelompok yang memanfaatkan layanan dan koleksi perpustakaan. Yang istilah yang terakhir yaitu pustaka. Pustaka adalah sebagai sebuah konsep mengenai sarana dan himpunan pengetahuan untuk praktik-praktik berpengetahuan. Pengertian ini berkaitan dengan bidang ilmu perpustakaan dan informasi yang mengkaji tentang bagaimana masyarakat berupaya memahami mengenai diri dan lingkungannya secara bersama-sama. Dalam konteks inilah pustaka berperan mendukung masyarakat untuk berpengetahuan. Istilah yang pertama yaitu abstrak. Istilah abstrak ini yaitu ditulis sebagai sari dari karya tulis ilmiah tersebut. Menurut Lassa DHS dalam bukunya Manajemen Perpustakaan Sekolah, abstrak adalah ringkasan karya tulis ilmiah atau karya akademik yang disertai data bibliografi. Abstrak ini dapat ditulis oleh penulis karya atau oleh orang lain. Dalam komponen abstrak terdiri dari judul karangan, nama penulis tanpa gelar, nama instansi, uraian, kata kunci, dan data bibliografi. Selanjutnya yaitu istilah bahan pustaka. Dalam perpustakaan, bahan pustaka menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, bahan pustaka adalah semua hasil karya tulis, baik itu karya cetak sampai karya rekaman. Yang ketiga yaitu istilah majalah perpustakaan. Majalah perpustakaan adalah suatu terbitan secara berkala yang diterbitkan oleh perpustakaan. Dengan kala terbit secara periodik bisa bulanan, 3 bulanan atau triwulan, 4 bulanan atau kuartal, dan 6 bulanan atau semesteran. Misalnya, periode Januari sampai Juni dan periode Juli sampai periode Desember. Yang terakhir yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka dalam istilah perpustakaan biasa disebut sebagai daftar referensi, yaitu daftar berisi informasi mengenai judul buku, nama pengarang, penerbit, dan sebagainya. Istilah yang kesembilan yaitu persepsi pemustaka. Persepsi pemustaka adalah tanggapan pengguna perpustakaan yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan terhadap beberapa hal dari pustakawan yang ditangkap oleh panca inderanya. Istilah yang ke-10 yaitu repetisi. Repetisi adalah pengulangan kata atau frasa dalam suatu kalimat dengan tujuan memberikan penekanan atau efek retorika tertentu. Istilah yang ke-11 adalah perseptor. Perseptor adalah seorang yang telah ahli atau berpengalaman dalam memberikan pelatihan dan pengalaman praktik kepada pemustaka. Istilah yang ke-12 yaitu novelty. Novelty adalah unsur kebaruan atau temuan dari sebuah penelitian. Penelitian dikatakan baik jika menemukan unsur temuan baru sehingga memiliki kontribusi baik bagi keilmuan maupun bagi kehidupan. Istilah yang ke-13 yaitu huruf Braille. Huruf Braille adalah sejenis sistem tulisan sentuh yang digunakan oleh orang tunanetra. Sistem ini diciptakan oleh seorang berkebangsaan Prancis yang bernama Louis Braille. Baik, di sini saya akan menjelaskan istilah tentang katalogisasi. Katalogisasi adalah
Proses pembuatan katalog. Di dalam katalog dicantumkan data-data dari sebuah koleksi, baik mengenai fisik maupun isi koleksi. Dengan mencantumkan data-data tersebut, diharapkan para pemakai dapat melakukan penelusuran informasi atau bahan pustaka dengan cepat dan tepat. Selanjutnya yaitu bibliografi. Secara umum dapat diartikan sebagai aktivitas mendeskripsikan atau mencantumkan pustaka yang telah diterbitkan. Meskipun secara teknik penulisan ada beberapa aturan tergantung keinginan, namun secara garis besar bibliografi memuat judul, pengarang, edisi, cetakan, kota penerbit, nama penerbit, tahun penerbit, jumlah halaman, ISBN, hingga masalah ukuran tinggi buku. Selanjutnya yaitu label bahan perpustakaan. Label bahan perpustakaan merupakan suatu penanda yang dimana di dalamnya tertulis atau diisikan kode buku yang akan ditempelkan pada punggung buku. Label buku perpustakaan biasanya berbentuk kertas yang ditempelkan pada bagian belakang tengah buku. Label tersebut dibuat dengan tujuan untuk mengelompokkan buku berdasarkan rak, nomor buku, urutan buku, dan juga pengarang. Saya akan menjelaskan istilah dari nomor 17 yaitu conditioning klasik. Conditioning klasik merupakan belajar yang mengandalkan asosiasi antara neutral stimulus dan unconditioned stimulus sehingga neutral stimulus menjadi conditioned stimulus dan menghasilkan conditioned respon. Sebelum conditioning, neutral stimulus atau perpustakaan itu tidak ada respon. Lalu unconditioned stimulus atau petugas perpustakaan yang ramah merupakan unconditioned respon atau perasaan senang. Saat conditioning, conditioned stimulus atau perpustakaan diikuti dengan unconditioned stimulus atau petugas perpustakaan yang ramah, unconditioned respon atau perasaan senang. Lalu sesudah conditioning, conditioned stimulus atau perpustakaan menjadi conditioned respon atau perasaan senang. Selanjutnya yaitu adalah pelayanan prima. Pelayanan prima adalah pelayanan terbaik dalam memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan. Untuk yang selanjutnya yaitu istilah 19, istilah penguatan atau reinforcement. Penguatan reinforcement ini adalah bentuk respon yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku pustakawan terhadap tingkah laku pemustaka yang bertujuan untuk memberikan informasi ataupun untuk umpan balik bagi siswa atas perbuatan responnya yang diberikan sebagai suatu dorongan atau koreksi. Di istilah 19 ini, penguatan atau reinforcement itu memberikan respon yang baik kepada pemustaka, yaitu si pembaca, baik dari siswa maupun mahasiswa yang membaca di perpustakaan tersebut. Yang ke-20 yaitu istilah layanan sirkulasi. Layanan sirkulasi merupakan layanan yang disediakan perpustakaan untuk peminjaman dan pengembalian koleksi buku yang akan dibaca atau digunakan serta dipinjam oleh pengguna luar perpustakaan. Yakni yang ke-20 itu layanan sirkulasi memberikan pelayanan yang disediakan oleh perpustakaan untuk sirkulasi suatu peminjaman buku yang ada di perpustakaan supaya buku itu tidak hilang. Makanya perpustakaan ini memiliki layanan sirkulasi tersebut. Untuk selanjutnya yaitu nomor 21, istilah layanan referensi. Layanan referensi adalah salah satu kegiatan pokok yang dilakukan di perpustakaan yang khusus melayankan atau menyajikan koleksi referensi kepada para pengunjung ataupun pemakai ataupun pembaca.
di perpustakaan. Layanan referensi merupakan salah satu jasa perpustakaan yang disediakan bagi pengguna untuk menemukan informasi yang dibutuhkan. Jadi yang nomor 21 itu layanan referensi, yaitu si pemustaka agar apa yang dibutuhkan oleh pembaca tersebut itu ada pada di perpustakaan tersebut. Jadi setiap tahun atau mungkin setiap bulan, setiap satu semester sekali, itu referensinya harus diupdate, harus diperbarui terus begitu. Kenapa? Semakin referensi yang dulunya itu akan tidak terpakai untuk bahan referensi skripsi, tesis maupun disertasi, itu akan tidak dipakai. Karena apa? Karena tidak diupdate. Selanjutnya istilah nomor 22 yaitu autor. Autor adalah orang yang mengarang buku atau menghasilkan ide gagasan untuk sebuah karya. Lalu istilah ke-23 yaitu barcode number. Barcode number adalah identifikasi nomor buku yang dipakai untuk diedarkan. Selanjutnya yaitu cacah ulang. Cacah ulang adalah kegiatan perhitungan kembali koleksi yang dimiliki perpustakaan agar diketahui profil koleksi, jajaran katalog yang tersusun rapi, serta dapat mencerminkan keadaan koleksi sebenarnya. Untuk yang selanjutnya yaitu istilah nomor 25, istilah shelving. Shelving adalah kegiatan rutin yang dilakukan di DPK, di mana buku-buku yang telah diolah dan ditata pada agar sesuai dengan nomor klarifikasinya ataupun sesuai dengan nomor urutan yang telah diatur oleh tim ataupun pustakawan. Agar apa? Agar si pembaca itu tidak kerepotan untuk menemukan buku tersebut, buku apa yang akan diinginkan oleh si pembaca tersebut. Karena kalau ditaruh di sembarangan, yang membaca itu akan kesulitan untuk mencari buku tersebut. Nah, supaya lebih mudah, itu diatur di manajemen oleh perpustakaan. Yang selanjutnya yaitu yang nomor 26, istilah recension. Istilah recension adalah cara untuk mempertahankan pengguna yang telah menggunakan layanan perpustakaan. Recension ini adalah cara mempertahankan pengguna yang telah menggunakan layanan perpustakaan. Artinya apa? Artinya supaya pembaca itu mempertahankan pengguna yang telah menggunakan layanan perpustakaan tersebut. Jadi supaya menarik si pembaca ini agar pembaca ini tertarik pada suatu perpustakaan tersebut. Kalau tidak ada suatu daya tarik, maka si pembaca ini cenderung akan tidak memiliki gairah untuk atau motivasi untuk membaca, seperti itu.